Shalom, halo teman-teman, balik lagi di Komra. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Mas Rafa apa kabar? Puji Tuhan baik. Oh puji Tuhan. Mas Pancar? Oh iya, puji Tuhan baik-baik ya. Teman-teman yang ada di rumah juga semoga baik-baik saja, sehat-sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mengawali Komra pada sore hari ini, mari kita angkat satu pujian mentega dan roti. Teman-teman yang ada di rumah boleh ikut nyanyi ya. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yeay. Oke teman-teman, untuk sebelum mulai Komra kita lebih jauh lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa bersekutu bersama lagi. Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Seperti biasa, ini yang ditunggu-tunggu. Kita mau bagi berkat. Nah, teman-teman yang ada di rumah boleh banget bagi berkat di kolom komentar, pakai hashtag bagi berkat cantik ya. Pokoknya mau cowok mau cewek, pokoknya hashtagnya bagi berkat cantik. Oke. Ya silakan Mas Pancar bagi berkat. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, berkatnya puji Tuhan masih sama, masih senantiasa diberi kesehatan, cukupan, dan sekolah ya puji Tuhan masih masuk PTM seperti biasa 50% 50%. Ya puji Tuhan nggak ada yang bermasalah ya. Terus kemarin habis penutupan pendaftaran SNMPTN, puji Tuhan ya dapat mendaftar dengan lancar dan puji Tuhan hasilnya memuaskan. Ya udah, terima kasih. Ya sama-sama Mas Pancar. Ya silakan Mas Rafa bagi berkat. Shalom. Shalom. Berkatnya hari ini bisa bersekutu kembali ke Komra, masih bisa diberi kesehatan dan berangkat dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rafa, berkatnya luar biasa. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkat saya, puji Tuhan masih diberi kesehatan. Puji Tuhan masih dikasih kesempatan buat melayani Komra, jadi MC. Puji Tuhan sekolahnya juga masih tatap muka walaupun 50%. Terus apa lagi ya, berkatnya, pokoknya berkatnya banyak banget dan gak bisa disebutin satu-satu pokoknya. Ya udah itu aja, terima kasih. Ya, sebelum memulai firman, mari kita menyanyikan Betapa Hatiku. Berterima kasih
hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan serta merefleksikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika hari-hari kami selalu Engkau penuhi dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan mampu berkarya di setiap kehidupan kami, di setiap pergaulan kami, dan di setiap pendidikan kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami hendak menerima berkat-Mu melalui sabda kebenaran-Mu, kiranya firman Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Ulangan 26 ayat yang pertama sampai dengan 11. Ulangan 26 ayat yang pertama sampai dengan 11, tapi akan saya bacakan ayat yang kedua saja, biar tidak terlalu panjang baca Alkitabnya. Itu teman-teman ya. Jadi Ulangan 26 ayat yang kedua yang akan saya bacakan yang demikian firman Tuhan. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Sudah lama sekali tidak berjumpa di dalam persekutuan online Komra GKJ Wonosari. Mungkin kalau buat teman-teman yang sering ketemu saya di pastori ataupun di tempat jajan ya sip. Tapi kalau yang sudah lama tidak berjumpa, saya rindu untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk wedangan, untuk jajan dan sebagainya. Ya mungkin kiranya corona cepat membaik sehingga kita dapat berkumpul, tertawa, serta memujikan Tuhan bersama-sama lagi. Ya, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan kita pada hari ini tentang persembahanku. Ya, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan masih sering menerima uang jajan dari orang tua kita. Mungkin ya dari teman-teman ada yang sering dibuat nabung karena teman-teman mempunyai tujuan untuk membeli sesuatu sehingga nabung. Tapi mungkin ada juga teman-teman Komra yang ketika memiliki uang ya senangnya jajan atau senangnya berbagi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita diberikan tanggung jawab oleh orang tua kita, ketika diberikan uang jajan ataupun uang persembahan, kemanakah larinya? Jangan-jangan malah kita salah pergunakan untuk membeli yang tidak baik. Nah, ada sebuah pengalaman ketika dulu, ini hanya cerita masa lalu pun dan jangan ditiru sama sekali karena tidak baik. Nah, ketika dulu aku masih seumuran teman-teman, ketika masih remaja, masih Komra, ini Dek Mamo untuk persembahan ya. Ya, namanya anak-anak dulu, Pak Mamo ngertinya hanya untuk jajan, dan jajan. Nah, uang persembahannya saya ambil, saya kantongkan. Nah, yang persembahan saya cari nih
uang lain yang lebih kecil dari uang yang diberikan oleh orang tuaku. Dan ketika dewasa ini, saya sadar bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat salah untuk dilakukan. Karena ketika apa yang telah kita berikan yang terbaik oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik juga untuk setiap kita. Jadi ada namanya sistem tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu pun yang kita tuai. Nah, dalam hal persembahan adalah hal yang sangat intim oleh Tuhan. Karena ketika kita mempersembahkan yang baik, yang tulus, dan nanti pun Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi akan berbeda halnya ketika dalam hal berpersembahan, pas masukin kantong, kayak mikir, waduh, nek aku ngasih persembahan segini, engkau untuk jajannya kurang. Nek kelebihan, nanti aku nggak punya uang. Udahlah, tak kasih aja dikit. Nah, itu adalah hal yang salah. Ketika kita memberikan yang terbaik dan sangat terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak akan henti-hentinya memberikan yang baik pula bagi setiap kita. Dan saya mempercayai hal tersebut. Dan saya sudah membaca sudah ada banyak berkat yang saya terima dari Tuhan, karena ada sebuah ketulusan yang saya berikan di dalam berpersembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan kita pada hari ini, dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11, akan saya bacakan lagi ayat 2-nya. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, dalam nas ini dinyatakan suatu ketentuan yang harus dilakukan umat Israel pada zaman itu. Pada masa itu ketika mereka telah memasuki tanah Kanaan. Yaitu mempersembahkan hasil pertama dari tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, umat pada saat itu dituntut untuk menyatakan pengakuan imannya tentang perbuatan Tuhan atas hidup mereka, bahwa semua yang mereka nikmati adalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Nah, orang-orang pada saat itu disadarkan bahwa ketika mereka hebat, ketika mereka memiliki uang dan harta yang banyak, bukanlah dari jerih payah mereka sendiri, melainkan Tuhan memberkati apa yang telah mereka kerjakan sehingga merasakan berkat yang begitu melimpah, berkat yang begitu banyak sehingga mereka menerima. Nah, umat pada saat itu, umat Israel diingatkan bagaimana dulunya kehidupan mereka yang hidup mengembara sampai diperbudak di tanah Mesir. Tapi seruan umat yang meminta tolong didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, membebaskan mereka dari sebuah penderitaan yang begitu menderita di Mesir. Bahkan mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, sebagai orang Kristen dapat memaknai bahwa ayat bacaan kita ini adalah sebuah pengakuan iman kita bahwa Tuhan adalah penolong dan sumber kehidupan kita. Nah, sebagai umat Israel dulu diingatkan untuk tidak pernah melupakan perjalanan kehidupan mereka yang telah ditolong oleh Tuhan ketika mereka membawa persembahan buah sulung mereka. Persembahan yang pertama mereka. Nah, demikian halnya dengan kita saat ini. Untuk selalu mengingat bahwa apapun yang boleh kita terima, itu semua berasal daripada Tuhan. Mungkin ya teman-teman Komra belum ada yang bekerja, tapi mungkin juga ada yang sudah mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan ataupun memiliki tabungan. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah mari berpersembahanlah kepada Tuhan. Karena berpersembahan kepada Tuhan tidak membuat kita sengsara, tidak membuat kita miskin, tidak membuat kita menderita. Justru bahkan ketika kita mempersembahkan yang terbaik adalah sebuah ketenangan, sebuah pengharapan yang terbaik. Karena Tuhan melihat seberapa toh uang atau berkat yang kita miliki dan seberapa toh yang telah kita berikan kepada Tuhan. Karena ketika kita menghitung berkat Tuhan
di dalam setiap kehidupan kita. Sudah sangat banyak sekali yang kita terima. Kita jangan malah menghitung hal-hal yang tidak baik. Kita jangan pernah mengingat hal-hal yang tidak baik. Aduh, hari ini aku apes. Aduh, hari ini aku merasa menderita. Jangan. Justru yang selalu kita ingat bahwa kita selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Ketika hari ini teman-teman menonton renungan Komra ini merupakan sebuah berkat Tuhan melalui nafas kehidupan yang telah kita rasakan. Dan patutlah kita saat ini mulai sejak dini kita sudah mempersembahkan yang terbaik oleh Tuhan. Dan terlebih kalau kita bisa mempersembahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mau dan sungguh-sungguh untuk mempersembahkan diri kita yang terbaik. Baik itu melalui parkir di gereja, baik itu kita singer, baik itu kita pemusik, ataupun hal-hal lainnya. Pak, saya tidak memiliki talenta untuk berpersembahan diri. Ada banyak sekali di gereja ini yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan. Hal kecilnya adalah ketika kita mampu berkarya di persekutuan kita. Kita rajin. Itu sudah mempersembahkan diri kita untuk turut setia dalam persekutuan. Dan kiranya teman-teman sekalian dapat memberikan persembahanku yang terbaik versi teman-teman agar Tuhan senantiasa memberikan berkat terus menerus yang sangat indah bagi teman-teman sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami diajarkan untuk senantiasa berpersembahan yang utuh, berpersembahan yang mulia, berpersembahan yang sejati untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali suka tidak rela dalam mempersembahkan apa yang kami miliki. Namun kami sadar bahwa itu adalah hal yang salah. Dan mulai saat ini kami hendak mempersembahkan diri kami seutuhnya untuk kami persembahkan kepadamu. Agar kami pun siap untuk dijadikan sarana untuk melayani dimanapun kami berada. Tuhan yang makasih, pada kesempatan ini Tuhan kami hendak menaikkan doa-doa kami hendak mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit atau yang sedang isoman karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa merengkuh mereka, menjaga mereka sehingga teman-teman terkasih kami mampu bangkit, mampu sembuh dari virus COVID-19. Dan kami pun Tuhan juga mendoakan untuk setiap orang tua kami. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka sehingga setiap kami, anak-anak orang tua kami masing-masing mampu mensyukuri setiap hal yang boleh kami terima di dalam keluarga kami. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati studi kami, pergaulan kami, tumbuh kembang kami dan masa depan kami. Sehingga apapun yang hendak kami kerjakan, hendak kami langkah untuk menuju masa depan kami, itu semua karena hikmat Tuhan dan jalan Tuhan yang menentukan jalan kami. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan kehidupan, pergumulan, pelayanan, cinta, dan pendidikan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian persekutuan atau renungan Komra pada minggu hari ini. Saya berjumpa lagi teman-teman. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Mas Mamu untuk firman-Nya. Ya sangat luar biasa sekali ya Mas ya firman-Nya. Lumayan lah ya. Mantap. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri Komra kita pada hari ini, kita mau doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ketika Tuhan sudah berikan kesempatan kami untuk bersekutu bersama, walaupun masih melalui YouTube, tapi kiranya berkat Tuhan
selalu melimpah atas kami. Terima kasih juga atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, firman yang sungguh sangat luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, akan mengakhiri Komra pada hari ini. Ya Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya, jauhkan kami dari mara bahaya. Banyak sekali dosa kesalahan Tuhan ampuni, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri Komra pada sore hari ini, mari kita angkat satu pujian Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan hari ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan memberkati.